Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu topik di bab logika, pelajaran matematika, yaitu mengenai negasi atau ingkaran. Topik logika ini sering ditanyakan di ujian masuk, perguruan tinggi, ya. Dibutuhkan juga untuk bidang-bidang ilmu psikologi, banyak ya. Kita lihat soalnya, kita buat beberapa catatan ya. Oke, logika matematika ya, tentukanlah negasi. Oke, kita buat di kertas yang berbeda ya. Nah, jadi catatannya gini ya. Nah, catatan mengenai negasi ya. Negasi itu nama lainnya ingkaran. Gitu. Lambangnya bagaimana lambangnya? Lambangnya itu seperti negatif tapi agak goyang. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, yang pertama nih catatannya gini ya. Misalnya ada pernyataan P, maka negasinya disebut min P. Bukan min sih ya, itu negasi begitu ya. Nah, jika dia nilai kebenarannya itu benar, berarti kalau dinegasikan jadi salah. Kalau salah jadi benar. Bagaimana? Jadi nggak mungkin ya pernyataannya benar, kita negasikan tetap benar. Oh, kita salah buat kalau kayak seperti itu ya. Nomor dua. Nah, nomor dua adalah gini. Caranya bagaimana? Yang pertama, di depan pakai kata tidak benar. Oh, ini salah nulis ya. Nah, pakai kata tidak benar. Jadi semua soal nih kayak seperti ini. 2 tambah 5 sama dengan 7. Langsung saja tidak benar. 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, tapi biasanya cara seperti itu kalau soal pilihan ganda tidak ada yang seperti itu. Jadi nggak mau seperti itu. Jadi kayak kita nggak usah pikir gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau gitu kita siapkan cara yang lain. Nah, cara berikutnya adalah gini. Predikatnya kita lawan. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau kalimatnya aslinya positif, diubah jadi kalimat negatif. Kalimatnya negatif diubah jadi positif gitu. Kita ubah menggunakan kata tidak. Pakai kata tidak atau bukan gitu ya. Bukan juga boleh. Begitu. Nah, itu predikatnya gitu ya. Jadi bukan subjeknya, bukan objeknya. Sampai sini kita lanjutkan dahulu ya. Nanti baru kita ke soalnya. Lalu, nah ini ada yang ketiga nih. Ini istilahnya namanya mengenai kuantor. Nah, jadi kalau ada semua, nah temannya semua itu adalah setiap, seluruh. Nah, begitu. Nah, itu diubah menjadi ada, beberapa, sebagian. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau ini lambangnya seperti huruf A tapi kebalik gitu ya. All gitu ya. Kalau ini seperti elemen E, anggota, tapi juga dibalik. Nah, jadi begini. Nah, ini semuanya sama ya. Jadi kalau dari sini ubah ke sini. Kalau dari sini ubah ke sini. Ini kalimatnya menggunakan yang mana? Oh, itu terserah. Yang enak-enak saja. Artinya betul gitu ya. Yang keempat, begini. Kalau ada kata dan itu teman-temannya itu tetapi, meskipun, walaupun. Nah, ini diubah menjadi atau. Kalau yang ini ya diubah ke sini, tapi lebih enak pakai dan saja kita. Tergantung kalimat sebenarnya ya. Nah, ini kalau lambangnya dan itu begini, kalau atau itu begini. Ya, ini datang dari mana? Ini sebenarnya ngelihat ini saja. Jadi N, ini jadi V gitu. Lalu jangan lupa yang De Morgan kalau ada ya soalnya. Jadi gini, kalau suatu kalimat terdiri dari dua pernyataan atau lebih, nah ini distributif. Nah, itu seperti matematika
aljabar ya, seperti di ayun-ayun, ini dannya berubah jadi atau. Nah, jadi begitu. Kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini juga begini, lalu berubah jadi begini. Nah, lalu ada satu lagi ya. Bagaimana kalau udah negasi, dinegasikan? Oh, itu jadinya P saja. Seperti negatif, negatif, jadi plus. Nah, seperti itu kira-kiranya. Kita jawab ya soalnya ya. Oke. Nah, nomor 1 ya, yang A ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, suruh negasinya. Ya, bisa sih tidak benar 2 tambah 5 sama dengan 7. Bisa. Ya, tapi kalau yang lebih ini ya, lebih detail, jadi tidak sama dengan 7. Nah, predikatnya yang ini, gitu ya. Nah, tentukan negasi, tentukan dari kebenaran dan negasinya. Nah, kalau ini bagaimana? 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Benar atau salah? Salah, gitu ya. Bisa. Yang B ya. 9 adalah bilangan prima. Nah, bisa sih kita pakai tidak benar 9 adalah bilangan prima. Nah, tapi kebanyakan kalau soal bilangan ganda nggak ada yang seperti itu. Jadi kita buat 9 bukan. Nah, predikatnya ya, bilangan prima. Oke, kita tentukan sekarang nilai kebenaran yang sudah kita buat. Benar apa salah ini? Benar, 9 itu bukan prima. Karena bisa dibagi 1, bagi 3, bagi 9 gitu ya. Kalau prima hanya boleh memiliki 2 faktor saja. Diagonal jajaran genjang adalah sama panjang. Nah, negasinya diagonal jajaran genjang tidak sama panjang ya, jadi predikatnya kita lawan gitu ya. Nah, ini benar apa salah? Ini benar. Nah, jadi gini, kalau masih ingat, jajar genjang itu sebenarnya seperti persegi panjang, cuma doyong. Nah, kira-kira gitu ya, ketiup angin atau apa gitu ya, jadi miring. Nah, yang ini sejajar sama yang ini. Nah, yang ini sejajar dengan ini. Yang disebut diagonal, yang ini sama yang ini. Sama panjang nggak? Tidak. Yang ini lebih pendek ya, kecuali dia ditekakin lagi jadi persegi panjang. Kira-kira gitu ya. Oke, yang D kita, segi 5 beraturan memiliki 5 sisi yang sama panjang. Betul. Segi 5 beraturan itu, oh ya, kita bukan disuruh bilang betul ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini terbentuk dari 5 segitiga. Kita disuruh buat negasi dulu ya. Nah, jadi ini segi 5 beraturan. Nah, ini jangan lupa predikat yang ini ya, tidak memiliki 5 sisi yang sama panjang. Nah, yang ini jangan diganti nih ya, 5-nya atau apanya gitu, jangan ya. Jadi predikatnya saja. Yang kita di antara 2 bilangan, belum ditentukan ya, segi 5 beraturan tidak memiliki 5 sisi yang sama panjang. Oh, itu salah, harusnya sama panjang. Di antara 2 bilangan real berurutan terdapat bilangan real yang lain. Oh, berarti di antara 2 bilangan real berurutan, nah ini subjeknya jangan diganggu, terdapat jadi tidak terdapat gitu ya. Tidak terdapat bilangan real yang lain. Nah, sekarang kita disuruh menentukan di antara 2 bilangan real berurutan tidak terdapat bilangan real yang lain. Oh, itu sebenarnya salah. Jadi bilangan real itu bisa koma, bisa pecahan. Harusnya sesudah 2 bilangan real itu ya bisa ada bilangan real yang lain. Jadi misalnya begini ya, misalnya setengah, sepertiga. Salah ya, kecilan sepertiga ya. Misalnya sepertiga, setengah. Ini sebenarnya bisa saja kita samakan penyebut. Nah, nanti jadi ada di tengahnya. Misalnya per 12, buat aja yang besar.
kali 4 ini berarti kali 6 nah jadi ada tengahnya ya, 5/12. Jadi kalau bilangan real ada saja, kecuali bilangan caca misalnya antara 1 dan 2 sudah nggak ada lagi tengah-tengahnya. Kalau 1,5 itu bukan bilangan caca ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.